Kembali lagi bersama saya. Kita kali ini akan membahas dan mengulik mengenai Construct 2. Nah, Construct 2 ini kita ketahui merupakan aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat game. Nah, game ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Bisa kita buat game edukasi melalui Construct 2. Ataupun kita bisa membuat suatu media pembelajaran melalui Construct 2. Nah, ketika kita membuka aplikasinya, maka tampilan layar awal dari aplikasi tersebut ialah sebagai berikut. Nah, ketika kita membuka aplikasinya, maka tampilan layar awal dari aplikasi tersebut ialah sebagai berikut. Lalu, di sini dikatakan Construct 2 Free Edition. Berarti ini dapat kita akses secara gratis, tetapi mungkin saja ada fitur-fitur yang dapat kita gunakan secara gratis. Nah, untuk sebagai informasi bahwa Construct 2 ini akan berakhir periodenya pada bulan Juli tahun 2021 ini. Nah, ada yang terbaru dari Construct 2 yaitu Construct 3. Oke, langsung saja. Jika kita membuka aplikasi ini, kita akan dimunculkan kepada Start Page. Nah, halaman awal. Nah, jika kita ingin membuka ataupun membuat suatu project, maka kita lihat ini, kita klik New Project. Kita klik New Project. Nah, dalam Construct 2 kita bisa membuat game berbasis 2D, 3D dan yang lainnya. Oke, setelah kita klik New Project, kita klik New Empty Project ya untuk membuat suatu project baru. Kita klik Open. Nah, Construct 2 ini juga tidak hanya programmer yang dapat menggunakannya, karena aplikasi ini sudah digunakan sudah dibuat atau dirancang semudah mungkin untuk penggunanya. Oke. Jadi di aplikasi ini juga kita dapat membuat soal dengan pilihan. Jadi dapat kita katakan bahwa Construct 2 ini sangat mudah untuk bagi pemula ya. Oke, baiklah, kita akan membahas mengenai tools yang ada pada ataupun menu-menu yang ada pada Construct 2. Pada saat kita membuka Construct 2, nah ketika tadi kan ada Start Page ya kan, udah kita bahas bahwa Start Page ini merupakan halaman awal, halaman utama pada saat kita membuka Construct 2 ini. Nah, lalu jika kita mengklik New Project yang seperti tadi, klik New Project, klik New Empty Project, klik Open. Nah, maka akan tampil layout 1, event sheet 1. Jadi, jika kita akan membuat suatu project, meletakkan suatu objek, nah pada yang ini, layar putih ini, disinilah kita akan meletakkan objek atau membuat project yang ingin kita buat. Oke. Jadi, ini nah, yang dua ini, layout dan event sheet, ini merupakan tampilan atau interface yang tersedia dalam aplikasi Construct 2. Nah, interface ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu layout dan event sheet. Nah, layout ini tadi untuk membuat atau meletakkan objek yang akan kita buat ya kan. Sementara event sheet ini kita gunakan sebagai tempat untuk
meletakkan coding ya kan, ataupun ibaratnya kita meletakkan kode-kode di sini untuk menjalankan objek yang sudah kita buat tadi pada layout. Lalu ada yang namanya, terlihat jelas di sini, ada namanya property bar. Nah, pada property bar ini merupakan bar ya, ataupun tempat yang dapat kita gunakan untuk mengatur sifat-sifat objek yang diklik ya. Objek yang diklik ataupun yang akan kita ganti itu ada layout, objek, layer, animasi, dan sebagainya. Nah, di property bar ini kita dapat mengganti nama projectnya, terserah sesuai dengan yang kita inginkan. Ada juga version, deskripsi, kita bisa membuat siapa autornya atau pembuatnya. Kita bisa membuat email yang ingin kita cantumkan. Nah, ada juga project setting ya. Di sini kita bisa mengganti ukuran dari layout projectnya. Oke. Kita bisa mengatur dalam property bar ada terbagi menjadi 3. Ada about ya, dan ini hanya tentang project yang ingin kita buat, seperti namanya, versi berapa, deskripsi, ID, author, email, dan website. Lalu ada namanya project setting. Nah, project setting ini berarti peraturan pada projectnya ya. Seperti misalnya layout pertama apa gitu. Use loader layout, pixel rounding, preview effect, dan window size. Nah, ada juga configuration setting. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhan kita ataupun apa yang ingin kita buat. Game apa atau project apa yang ingin kita buat. Nah, selain property bar, kita juga memiliki pada Construct 2 ini ialah project. Nah, project ini berfungsi untuk editing berbagai macam atau apapun yang kita buat. Nah, dalam project ini ada new project ya, new project. Nah, di new project terbagi lagi, ada layout, ada event sheet ya seperti tadi. Ada object types. Jika kita masukkan objek ke dalam layout yang pertama, ya, maka akan muncul di sini di folder object types. Ada family, ada sound, musik, file. Nah, ada di dalam file ini terdapat folder icon juga. Nah, for the layout ini berisi tampilan project yang kita buat ya. Nah, nama dari project yang kita buat ini juga kita bisa menggantinya. Rename, klik kanan, rename. Ganti sesuai dengan yang kamu inginkan. Misalnya Pro 1. Maka seperti ini. Lalu ada folder event sheet ya. Folder event sheet ini
ini tempat untuk melakukan ataupun mengedit, merubah codingan ya, membuat gerakan yang sesuai kita inginkan pada objek. Sama seperti folder layout, kita bisa rename juga nama file atau nama event sheetnya. Kita rename, terserah mau coding 1 gitu atau apa yang ingin kita buat. Lalu ada folder object types. Nah, di folder ini akan diisi file-file yang memuat atau file-file yang terdapat dalam layout seperti button, sprite, dan sebagainya. Lalu apa sih folder family ini? Folder family itu berisi button-button ya, untuk mempermudah kita jika kita ingin memanggil suatu fungsi yang telah kita buat. Oke. Namanya juga folder sound, berarti berisi suara atau berisi suara yang kita gunakan dalam pembuatan game atau apapun itu. Lalu ada ada folder musik. Nah, di sini dapat kita ataupun berisi musik ataupun musik yang kita gunakan sebagai latar belakang dalam membuat project kita. Nah, tetapi dalam menggunakan musik ya, kita tidak dapat menggunakannya dengan ekstensi ataupun dengan ekstensi MP3, melainkan hanya dapat menggunakan format OGG. Nah, di sini folder file. Nah, folder file ini berisi file seperti bisa video teks ya dalam bentuk atau tipe TXT, bisa catatan untuk file bertipe video, tapi harus menggunakan format WEBM. Nah, kenapa tidak menggunakan format MP4 ya? MPEG 1, MPEG 2 karena itu merupakan format file yang sudah jadi ya, pada aplikasi yang sudah jadi. Jadi jika kita masukkan file videonya, maka itu akan bermasalah, tidak dapat dijalankan pada Construct 2. Nah, lalu di bawah ini kan tadi project ya, ada yang namanya layer. Jika kita klik ya tombol layernya, lalu di layer ini apa sih kegunaan layer? Layer ini tempat untuk memisahkan sprite, button, dan sebagainya. Nah, jadi pengaruh layer ini sangat efektif pada saat kita melakukan pekerjaan pada Construct 2. Di sini kita dapat memilih atau menyeleksi project yang kita buat. Nah, di layer ini ada add layer at top, ada toggle layer visible, berarti ini tidak menampilkan salah satu layernya. Ada untuk mengunci, ada untuk merename layer, ada untuk menghapus, memovekan ke atas, movekan ke bawah. Nah,
Lalu ada yang dinamakan sebagai tilt map. Nah, tilt map ini ya, tilt map. Tilt map ini kita gunakan untuk membuat tampilan sprite ya. Ukurannya terserah yang kita inginkan. Tapi pada tilt map, walaupun ukurannya terserah atau sesuai dengan keinginan kita, tapi kita juga harus memperhatikan aturannya. Nah, aturannya apa? Ukurannya itu harus sama. Karena jika ukurannya yang berbeda, maka sprite yang kita buat atau kita bentuk akan berantakan. Nah, di sini ada icon-icon pada tilt map. Itu normal layout view selection, pencil tile tool, lalu ada rectangle tile tool, ada eraser penghapus ya, edit tiles collision polygon, ada juga flip placing tile horizontal, ada ini flip placing tile vertikal, ini untuk merotasikannya, ini juga tapi beda arah ya, ini untuk import TMX ya, lalu ini export. Oke. Lalu selain tile map ada yang namakan objek. Nah, objek ini tempat untuk menampilkan objek baru yang telah kita buat seperti sprite, button, dan yang lainnya. Lalu ada apa? Nah, dari A bikinnya terus ini. Oke. Selanjutnya di tampilan atas ya, sini bagian ini nah, bagian itu ada beberapa ya, ini untuk men-save project yang kita telah buat. Ini undo, redo ya, sama seperti fungsinya yang ada di Microsoft Word, yang itu yang ini ya, save, redo, undo ya. Ini untuk merankan layout yang telah kita buat ya. Baru ini debug layout. Ada juga menu file ya. Menu file ini sama aja, ada new, open, save as project, save as single file, export project ini lah yang menjadi salah satu kelebihan pada Construct 2, karena kita bisa mengekspornya dengan berbagai pilihan. Ada ke web ya, dalam web ini itu ada HTML5 website, ada Chrome Web Store, ada Sirsa RC, ada yang terakhir ini Congregate. Nah, ada juga dalam versi atau kita ekspor ke dalam mobile, ada juga bisa kita ekspor dalam Windows Store atau juga dalam desktop, terserah, boleh sesuai dengan keinginan kita. Itulah yang menjadi kelebihan, salah satu kelebihan pada Construct 2. Nah, selain itu, kelebihan dari fitur-fitur pada Construct 2 tidak hanya multi export ya, melainkan quick dan easy. Artinya ini kita dapat melakukan ataupun membuat project secara mudah ya. Membuat game itu lebih mudah karena rebound yang ada pada Construct 2 ini cepat dan mudah kita dapat pahami.
Selain itu, layout editor itu juga menyediakan antarmuka atau what you see is what you get. Nah, apa yang kamu lihat itu yang kamu dapatkan, untuk mempercepat perancangan pada game ataupun media pembelajaran yang kita buat. Lalu ada juga kelebihannya ialah powerful event system. Lalu flexible behaviors. Nah, lalu ada instant preview. Ada stunning visual effect, multi-platform export, easy extensibility. Di menu home tampilan pada menu home seperti ini. Ada clipboard, undo, selection, configuration, online preview. Ada go juga. Di menu view ini untuk jika kita tidak mencentang salah satu pada bar ini, maka bar ini tidak akan kelihatan pada Construct 2. Untuk zoom in, zoom out lalu ini untuk show to grid seperti ini. Lalu ini untuk show to snap to grid, show grid. Tapi jika kita tidak mencentangnya, dia akan kembali ke layar putih seperti biasa. Lalu ada yang namanya event. Nah, event ini terdiri dari events, bookmarks, breakpoint, search, display. Lalu ada namanya upgrade Upgrade inilah yang tadi di awal kita sebutkan bahwa Construct 2 ini akan berakhir di bulan Juli 2021. Maka pada aplikasi Construct 2 telah dibuat seperti pemberitahuan. Nah, di sini ada bagaimana sih Construct 3 yang disediakan dari pihak pembuat aplikasi, dicantumkanlah di menu upgrade supaya pengguna pada Construct 2 bisa melihat free trial ataupun secara panduannya bisa gitu kan. Atau apa sih fitur-fitur yang ada atau yang terbaru dari Construct 3 gitu. Baiklah, demikianlah pembahasan mengenai tools yang ada pada ataupun fitur-fitur yang ada pada Construct 2. Sampai berjumpa di lain video. Goodbye.